Saat ini Nona dilanda gelisah, bagaimana tidak. Dia telah melakukan kesalahan fatal dengan memukul atasnya dengan sapu. Dia benar-benar tak menyangka jika sesuatu yang awalnya dikira hantu adalah bos besarnya di perusahaan. Ia benar-benar sial, padahal ini adalah hari pertama dirinya bekerja. Belum lagi bosnya sedari tadi terus menggerutu tentang geger otak membuatnya takut bukan main. Sungguh ia tak memiliki uang jika harus bertanggung jawab atas pengobatan bosnya. Apa kau pikir dengan meminta maaf bisa menyembuhkan kepalaku yang kau pukul itu? Ketus Taehyung dan membuatnya hanya bisa meringis. Aku tak mau tahu kau harus bertanggung jawab seperti yang kau katakan tadi. Seru Taehyung menatap tajam gadis di depannya. Lagi dan lagi ia menunduk takut tidak berani melihat pria tinggi di depannya. Entahlah awal yang bosnya itu keluarkan sangat tidak sedap untuk dipandang. Bosnya berjanji akan bertanggung jawab, tapi tidak dengan menjual Ian beramah sejumlah seragamnya. Diam-diam dia menarik keseringan di wajah tampannya. Dia menatap lekat gadis yang sedang menundukkan wajahnya. Taehyung benar-benar tak habis pikir bagaimana gadis itu masih berpikir dia akan menjual. Taehyung hanya tidak percaya jika di dunia ini masih ada orang yang begitu polos dan bodoh seperti gadis di depannya. Ingat, kau harus menuruti apa yang kau katakan selama 1 bulan penuh, dan jika kau membantah maka bersiaplah untuk kehilangan pekerjaan. Lanjut Taehyung lagi menarik pinggang samping Ian untuk mendekat padanya. Ia terkejut dengan matanya melebar. Bos, siapa namamu? Itu Jung Yen. Nama yang bagus, bisik Jaehyun tepat di telinga Yen. Apa kau pernah berciuman? Tanya Taehyung. Yen menggelengkan kepalanya. Pernah tidak? Benarkah? Aku tidak sedang berbohong kan? Tanyanya lagi. Setelah Taehyung naik ke atas tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Ian menatap wajah bosnya yang hanya berbicara beberapa senti dengan tatapan polos. Mungkin pernah sekali. Dengan siapa? Apa kau mempersiapkan cara berciuman? Tidak perlu bos, kata nenek, itu perbuatan tidak baik. Setelah Ian tersenyum sopan. Dia dari kota Pelangah. Ini kali pertama ada seorang wanita yang berani menolak ajakan ciumannya. Biasa dihadapkan dengan wanita yang dengan senantiasa melemparkan diri padanya, membuat Taehyung tak bisa berkata-kata lagi saat ada yang menolaknya mentah-mentah. Taehyung tersenyum dan melihat aku jika sedang bicara. Ian mendongakkan wajahnya dengan pelan menatap atasnya. Takut tubuh Ian bergetar pelan. Rasanya dia ingin menangis, namun dengan sekuat tenaga Ian tahan. Ian sudah berjanji pada neneknya dulu jika dia akan menjadi gadis yang kuat dan tidak cengeng. Bos, saya harus kembali bekerja, dirinya pelan. Sungguh jauh dari lubuk hati yang paling dalam. Ian ingin segera kabur dari situasi seperti ini. Ditatap seperti itu oleh pria yang menjadi atasannya membuat bulu kuduk Ian merinding, seolah dia baru saja bertemu dengan setan. Ian menggeleng pelan, tubuhnya masih dengan senantiasa didukung oleh tubuh tinggi tegap Taehyung. Tidak bos, Taehyung tersenyum kecil mengelus wajah cantik gadis di depannya dengan lembut. Aku tanya
sekali lagi, apa kau mau ajarkan cara berciuman? Ian mengerja beberapa kali. Sungguh dia sangat tak nyaman berada dalam situasi seperti ini. Ini kali pertama dia berinteraksi sedekat ini dengan orang lain selain keluarganya. Tapi pasti jangan berani menolakku, atau kau ingin aku pecat, ancam Taeyong membuat Ian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kedua mata bulatnya menatap polos Taeyong yang semakin mengikis jarak antara keduanya. Tubuhnya meremlang seiring dengan Taeyong yang mengelus tengkuknya, hingga bisa dia rasakan hembusan nafas dari pria di depannya. Itu harum seperti permen karet dan min. Bos, apa kau akan memakan bibirku? Tanya Ian polos saat Taeyong mulai membuka sedikit mulutnya. Sejenak Taeyong tertegun menjauhkan sedikit wajahnya menatap wajah polos gadis di depannya. Dari tadi kesabarannya terus diuji, dan itu membuat Taeyong kesal. Ini kali pertama dia merasa kesulitan untuk menjam seseorang. Mendengar itu, Ian melebarkan mata ya, tubuhnya sedikit semakin getar dengan rasa takut yang kian menguasainya. Bos, jangan makan bibir. Mata Ian membola sering bibirnya yang dilompat rakus oleh pria di depannya. Dia terdiam, tubuhnya membeku saat merasakan pendakan nyali itu mengisap bibir atas dan bawahnya secara bergantian. Lalu Ian tertahan, suara itu keluar dengan sendiri tanpa dirinya tahannya, memperiksa bibir yang digigit oleh Taeyong yang kini merasakan lidahnya ke dalam. Ian menutup matanya, mencoba mengatupkan kedua belah bibirnya kembali. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa bosnya itu. Namun soal tak peduli, Taeyong semakin menahan Ian menekan tengkuk itu, tidak lupa memeluk pinggang ramping itu dengan erat. Entah mengapa dia merasa begitu candu dengan bibir Ranum itu, walau pada kenyataannya Ian menepuk dada bidang Taeyong saat merasa pasokan oksigennya yang kian menipis. Kau payah, membantai. Jika aku menciummu, seharusnya kau membalas dengan kembali melemah bibirku. Karena bangun dan mengatupkan bibirmu dengan rapat. Ian mendongakkan kepalanya menatap atasannya dengan wajah yang merah. Dia bahkan hampir mati kehabisan nafas, tapi bosnya itu masih sempat memarahinya. Saya minta maaf, bos. Kenapa kau minta maaf? Itu karena telah membuat bos marah, sisipnya pelan. Dia kembali menatap wajah kursus di depannya yang lagi dan lagi menatapnya takut. Dia heran apa tampangnya bisa menyeramkan ini, hingga gadis itu begitu ketakutan saat melihatnya. Terus dari tadi tubuh mungil itu terus bergetar tanpa sebab. Taeyong kembali menatap wajah kursus di depannya. Yeay. Apa wajah tampan yang terlihat seperti hantu di mata gadis itu? Dia benar-benar tidak habis pikir. Ikut aku. Tapi ibu saya belum selesai membersihkan gudangnya. Dia tidak mengindahkan perkataan Ian sama sekali dan langsung menarik pergelangan tangan mungil itu keluar berjalan menuju lift yang langsung disambut tatapan terkejut karyawannya. Beberapa karyawan yang mendengarnya langsung mengangguk dan keluar dari lift, membuat Taeyong langsung menarik masuk. Tubuh mungil Ian meninggalkan beberapa karyawan yang masih menatap tak percaya pintu lift yang tertutup sempurna.
terkikik saat Taeyong menyodotkan tubuhnya dan kembali membuka bibirnya. Balas ciuman kuat Toa pecat kuman Taeyong di sela-sela ciumannya. Ia menatap wajah bosnya yang begitu dekat dan mengangguk pelan sebagai jawaban. Dia menutup matanya saat Taeyong kembali melembat bibirnya, namun kali ini bisa Yan rasakan Taeyong melembatnya dengan sedikit lebih lembut. Bibirnya terbuka perlahan, mulai membalas ciuman Taeyong dengan gerakan Yan masih kaku, dan itu membuat Taeyong merasa semakin gila. Pintu lift kembali terbuka, membuat Taeyong langsung melepas penggodanya dan segera menarik tangan Yan membawa wanita itu masuk ke dalam ruangannya. Kai, tolong undur meetingnya 1 jam. Ke depan aku memiliki urusan penting yang harus kulakukan, dan ingat jangan sampai ada yang menggangguku, suruh Taeyong tanpa menatap sang stylist yang kini membuka lebar mulutnya. Jangan bilang Taeyong boleh bermain dengan karyawannya sendiri. Tapi kenapa harus Hafiz kah? Gumannya heran. Sedangkan di dalam ruangan besar itu, Taeyong langsung mendorong Yan ke atas sofa. Yan malah capek, tapi bos, saya tidak kepanasan. Kalau aku bilang buka, berarti buka. Yan mengangguk takut. Dia mendengar suara tinggi bosnya itu, dan dengan perlahan Yan mulai menaruhnya di atas sofa. Yan benar-benar bingung dengan bosnya yang tiba-tiba saja minta dirinya, padahal Yan tidak sedang kepanasan atau ingin mandi. Perlahan Taeyong mendekati Yan yang berdiri di depannya, tangannya menyentuh bahu polos Yan. Berkadis itu sedikit tersentak, tapi Yan tidak berani berkutik sekalipun karena terlalu takut. Apa kau pernah tidak bos? Bagaimana kalau sekarang kita melakukannya? Bos, saya tidak tahu bagaimana caranya dan saya tidak mengerti apa itu. Aku akan mengajarimu dan kau hanya perlu menikmatinya. Jangan menolak atau kau harus bersiap kehilangan pekerjaanmu. Bisik Taeyong menarik Yan mendekat padanya. Yan merasa jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat, entah perasaannya atau bagaimana, tapi Yan merasa hawa di sekitarnya sangat tidak bagus. Dia menatap bosnya sekilas dan hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Yan takut jika ambang salah lagi dan itu akan menambah masalah baginya. Berekspresi bingung yang terlihat jelas dari wajah gadis di depannya, Taeyong tersenyum tipis. Kau tidak perlu takut, karena ini akan terasa nikmat, seru Taeyong dengan suara seraknya. Yan mendongak menatap wajah atasannya dengan wajah polos dan mengangguk pelan. Lalu apa yang harus saya lakukan, bos? Mendekatlah dan jam, bisik Yan dengan seringnya yang nampak terjelas di wajah tampannya.